modalnya hidup itu apa? Modalnya hidup itu waktu. Berarti waktu itu sangat dan sangat berharga. Karena apa? Modal hidup. Lah kita banyak menyanyiakan waktu. Banyak menyanyiakan waktu. Padahal waktu itu adalah modal. Jadi ketika kita sia-siakan berarti buang modal. Apalagi kita umat Nabi Muhammad ini modalnya itu tidak sebesar umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu usianya 500 tahun, 1000 tahun dan lebih, modal mereka banyak. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad modalnya sedikit. Kebanyakan antara 60, 70. Sedikit 60, 70 itu belum dipotong. Belum dipotong masa anak-anak. Belum dipotong masa remaja. Belum dipotong masa tidur, makan, rekreasi dan yang lain sebagainya. Jadi modalnya sudah kecil, sedikit, masih ada potongan-potongan. Tapi untung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Walaupun modal kita itu kecil dengan potongan-potongan masa anak-anak, masa remaja dan lain sebagainya, kita bisa mendapatkan yang lebih banyak, lebih besar dari yang memiliki modal besar. Dan itu tidak butuh nggak butuh terus menerus, hanya satu malam dalam 1 tahun. Kalau kita bisa manfaatkan benar, kita akan mendapatkan melebihi batas yang dikatakan oleh Rasulullah terbanyak umatnya meninggal. Nah, terbanyak umatnya kan meninggal antara 60-70. Tapi kita mendapatkan satu malam ini lebih dari itu, yaitu 83,4 bulan. Apa teman-teman? Tapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak bisa kemudian nunggu malam-malam ganjil seperti pada umumnya orang atau 10 terakhir, tidak bisa. Harus dari malam pertama. Jadi malam pertama itu sudah ngegas. Malam-malam terakhir gaspol. Jadi malam pertama sudah ngegas. Malam terakhir gaspol. Lah gimana? Ya malam-malam Ramadan itu kita hidupkan dengan berbagai macam ibadah. Sholat tarawih, baca Quran, doa dan yang lain sebagainya. Lah kita tahu atau tidak malam itu malam Lailatul Qadar, tahu atau tidak, kita sudah mendapatkan. Walaupun kita nggak tahu, yang penting malam itu kita beribadah, kita sudah mendapatkan. Nah, kalau sudah mendapatkan, berarti kan sudah 83,4 bulan. Nah, kalau kita mendapatkan beberapa kali aja, usia kita walaupun misalnya kita baru beribadah, misalnya baru beribadah 5 tahun sebelum meninggal. Jadi kalau kita melakukan dalam 5 tahun sebelum kita meninggal tadi itu benar-benar memanfaatkan Ramadannya, maka bisa mengejar ketertinggalan. Makanya di dalam kitab Nafahat Ramadhaniyah itu di situ disebutkan ada fasal atau pembahasan istidrak wa tashih. Nah, istidrak itu apa? Nyari ganti dari apa yang tertinggal. Nah, nyari ganti dari apa yang tertinggal itu diantaranya apa? Memanfaatkan benar bulan Ramadan. Itu bisa mengganti yang tertinggal dari waktu-waktu hidup kita yang lalu. Memanfaatkan benar waktu-waktu dalam bulan Ramadan.
asik ya. Umat Nabi Muhammad ini enteng, mudah, gak panjang, gak ribet seperti umat terdahulu sampai 500 tahun, 600 tahun sampai 1000 tahun, tapi bisa nyalep. Itu dari segi waktu yang diberikan oleh Allah seperti malam Lailatul Qadar. Tapi sebetulnya ada pendorong juga lebih kuat gitu selain malam Lailatul Qadar yang semestinya itu nggak hanya di Ramadan, di luar Ramadan pun kita lakukan. Khususnya di Ramadan, khususnya lagi di Tarawih. Apa siwak? Bayangkan kita mau sholat 70 rakaat butuh waktu berapa? Kita dengan siwakan seperti 70 lebih baik daripada 70. Ini kan juga apa ya? Mempercepat gitu loh. Jadi waktu kita itu sedikit tapi banter. Ibarat mobil itu kecepatannya tinggi. Enteng, apalagi kalau misalnya terawih setiap rakaat setiap sholat 20 kali 70 ping 70 ping rakaatan bi siwak khairun min sab'ina rakaat bi ghairi siwak. 70 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat. Kalau 2 berarti kali 10 ya. 10 kali 10 700 rakaat tanpa siwak ini butuh waktu berapa gitu. Nah ini keistimewaan ada loh umat terdahulu ini umat Nabi Muhammad. Jadi modal waktu yang sedikit ini bisa kita manfaatkan dengan Lailatul Qadar, dengan siwak, juga seperti sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu juga mengejar banyak. Juga ada sebetulnya amalan dari kalau nggak salah Ahmad bin Hasan Al-Attas itu 4 waktu kita untuk mengejar ketertinggalan nutupi kekurangan kita dulu sehingga seakan-akan yang dulu ini kita ibadah semua dengan waktu sebelum maghrib, setelah maghrib, antara maghrib dan isya, sebelum subuh dan setelah subuh. 4 waktu ini sampai subuh sampai terbitnya matahari. Itu kalau kita manfaatkan betul luar biasa. Nah kan kalau yang nomor 3 tadi itu ada nomor terakhir yang disebutkan setelah subuh sampai terbitnya matahari sudah terbantu dengan darusan di musola. Yang melu, yang ikut ya Pak. Yang ikut, yang tidak ikut kan tidak. Hah? Ya. Atau kadang-kadang ikutnya terpaksa karena nyuting. Ya. Jadi waktu singkat sebetulnya, kayak sebelum subuh, tidak butuh waktu lama. Sebelum subuh 5 menit, 10 menit kita bangun ibadah di situ walaupun dengan 2 rakaat bisa mengejar ketertinggalan. Begitu juga sebelum maghrib. Sebelum maghrib tidak butuh waktu lama. Kalau misalnya kita mau mengerjakan sebelum maghrib itu Wirdul Latif misalnya, karena kan Wirdul Latif diajarkan untuk dibaca setelah subuh dan sebelum maghrib. Nah, Wirdul Latif butuh waktu 10 menit Pak. 10 menit. Berarti apa sebelum maghrib kita manfaatkan untuk 10 menit. Kalau 10 menit kalau Habib Ja'far bin Syekhon itu ngajarkan wirid khusus itu biasanya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad biasa kalau dibaca di tempatnya Habib Taufik kalau habis maulid nunggu azan maghrib begitu. Jadi bukan berarti hidupkan malam harus sekian jam atau sebelum maghrib sekian jam. Paling yang agak lama itu antara maghrib isya sama subuh sampai terbitnya matahari isya di situ ya. Kalau yang sebelum subuh sama sebelum maghrib itu singkat tapi bisa mengejar ketertinggalan. Ya enak ya. Umat Nabi Muhammad itu enak, enteng, seperti entengin nemen, sangat-sangat ringan. Bayangkan kalau waktu-waktu itu aja kita ibadahnya, selebihnya kita santai, ya cok maksiat tapi santai. Itu kita sudah dapat besar. Oh apalagi kalau dipenuhi dengan ibadah. Kalau Bani Israil itu kan ada sampai ibadah 500 tahun. Ibadahnya sampai 500 tahun kita nggak perlu sholat 5 waktu nggak siwak,
kemudian duha pakai siwak, ini sudah ngejar banyak. Apalagi kalau pakai tadi 4 waktu itu dimanfaatkan. Ramadan full wis. Sampai sholat pakai siwak 4 waktu itu dimanfaatkan. Ramadan itu wis full digunakan untuk ibadah, walaupun enggak 24 jam ya, enggak, maksudnya waktu-waktu terawihnya diperbaiki, waktu sahur dimanfaatkan juga sedikit membaca Al-Quran, jontrok TV ya. Apa ya, harus dimanfaatkan waktu-waktu itu. Insya Allah seperti ribuan tahun kita hidup di dunia. Amalnya sedikit tapi pahalanya itu seperti ribuan tahun, seperti umat terdahulu. Seperti yang disampaikan tadi, mengejar Lailatul Qadar itu enggak hanya di malam-malam ganjilnya. Jadi buat kita yang belum bisa memanfaatkan waktu pertama di bulan Ramadan itu gimana? Sebetulnya ada, kita bisa mendapatkan pahala seperti ibadah di malam Lailatul Qadar, yaitu salat ba'dal isya 4 rakaat. Ya, salat ba'dal isya 4 rakaat itu sama dengan orang, pahalanya sama dengan orang beribadah di malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kalau malam pertama sampai malam ini belum masih nyantai, ya jangan yang tersisa ini dibuat nyantai, harus dirubah. Untuk mendapat malam Lailatul Qadar nggak terlalu berat. Jangan dipikir harus full ibadah, full enggak. Itu keutamaan yang sempurna bagi yang menghidupkan full ibadah. Setiap malam full ibadah. Yo, tingkatnya para wali Allah, nabi itu seperti itu. Ya kita, minimal tadi loh, sholat isya, sholat maghrib, isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, terawih, kemudian kita isi dengan kajian ilmu seperti biasanya, zikir, tidur gak masalah. Nanti bangun sahur, bacalah sedikit dari zikir-zikir sambil sahur, itu sudah kita dapat keistimewaan itu. Tapi yang nggak sama ya dengan yang banyak, nggak sama. Podo-podo itu 83 tahun khairun min alfi syahr, tapi nggak sama dengan yang full ibadah gitu. Apa ya gambarannya? Sing lebih mudah. Ibaratnya kalau makanan itu benar-benar pasek dalamnya. Kalau yang full kerupuk sama paku, kerupuk akeh, ya, tapi enteng. Tapi kalau paku walaupun sedikit tapi berat.